Hai Mas Guru dan Mbak Guru di rumah, apa kabarnya nih? Luar biasa pastinya. Ketemu lagi dengan kami di sini, ada Mas Mahendra Eka Saputra Dan tentunya Mas Angga Liberty, di Guru Kreatif tempat nongkrongnya guru-guru inovatif. Mantap, Luar biasa. sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, hari ini topik dari saya nih Mas May. Ada apa Ya. nih? Keresahan apa yang Ada sebuah keresahan Mas May. Ada artikel Mas May ya. Iya. Judulnya gini. Pembelajaran daring Hmm, banyak kendala. Iya. Guru dan siswa banyak tak siap. Oh, relevan banget ya. Iya, guru Iya. dan siswa banyak tak siap. Jadi Mas Mahe ternyata banyak keluhan dari Ya. Mas Guru dan Mbak Guru di rumah. Nih pandemi udah setahun nih. Iya. Sekolah dari rumah udah setahun, hampir setahun ya. Dan sepertinya apa ya? Kalau cuman Zoom, Ya, Google Meet. Google Meet gitu ya. Ya udah standar tuh jadinya tuh. Iya. Sudah bosan. Ya, anak-anak kita sini udah bosan soalnya. Setahun. Setahun gitu. Jadi Kalau gitu-gitu aja susah juga. gitu-gitu aja udah bosan. Harus ada yang menarik. Harus ada tools menurut saya Mas Siap. Mai. Ya, nah menurut Mas Mai gimana? Setuju banget sih Mas Angga. Jadi memang nggak bisa dipungkiri eh mungkin keterbatasan pengetahuan, keterbatasan akses dan sebagainya itu juga menjadi keterbatasan buat kita juga termasuk Mas dan Mbak Guru terkait dengan pandemi ini yang mengharuskan kita mencari cara supaya bisa tetap efektif secara belajar tapi juga menarik. Tentu kita perlu bantuan teknologi. Oke, Mas. Gimana kalau hari ini kita bahas Mas Mai? 5 aplikasi Untuk pembelajaran jarak jauh? untuk membantu guru dalam Hah? melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Oke, siap. Oke, 5 aplikasi 5 versi aplikasi Guru aja dulu Kreatif ya. Yes, Versi Guru Kreatif dan ya. mungkin ada banyak hal aplikasi lain yang mungkin nanti bisa Iya. dibagikan. Betul, oleh para- ini 5 aplikasi yang menurut tim Guru Kreatif Iya. yang paling mudah untuk digunakan, dan rekomen untuk membuat aktivitas belajar menjadi lebih menarik. lebih menarik, lebih Tentu efektif, ya, efisien juga. dan tidak monoton kali ya. Betul. Jadi nggak begitu-begitu aja gitu Betul. ya. Oke, Seru. 5 aplikasi yang dapat membantu guru melaksanakan pembelajaran dari rumah. Oke, yang pertama apa Mas Mai? Silakan. Google Form. Google Form, oke. Fungsinya? Secara nama sebenarnya banyak orang yang udah paham, tapi saya siapkan nama ini atau aplikasi ini karena bisa jadi ada yang belum familiar. Oke. Fungsinya sama seperti ketika kita membuat tes evaluasi baik dalam bentuk esai maupun pilihan ganda. Dan banyak yang lainnya, banyak fitur-fitur yang tersedia di Google Form ini. Oke, jadi sebuah tools Ya. yang bisa Evaluasi. kita manfaatkan untuk melakukan tes online. Betul. Ya, evaluasi atau survei juga bisa kali Mas Mai? Bisa. Banyak sebenarnya fungsinya. Banyak fungsinya. Oke, Google Form. Jadi nanti Mas Guru dan Mbak Guru di rumah buat pertanyaan di situ gitu ya. Betul. Jadi kalau misalkan ada latihan, Ya. kuis, Betul. bahkan Daftar hadir juga daftar bisa. hadir juga bisa pakai Betul. Google Form ya. Ya. Oke, cara aksesnya gimana Mas Mai? Mas dan Mbak Guru bisa lihat di YouTube. Sangat mudah sebenarnya. Oke, Google Form ya. Google Form. Yang kedua Mas Mai, Yang kedua, Google Classroom. Google Classroom. Ini beda sama Google Form ya, tapi Google juga. Sama-sama produknya Google. Oke, bedanya di mana Mas Mai? Kalau Google Classroom sebenarnya sangat cocok untuk Mas dan Mbak Guru yang sekolahnya belum memiliki fasilitas web atau e-learning. Learning Management System. Yes, learning management Oke. system. Jadi kalau belum punya sistem belajar yang elektronik gitu ya, Mhm. kita sebenarnya Google sudah menyiapkan platform yang gratis. Gratis tuh Google Classroom. Gratis, sama seperti Google Form tadi. Gratis juga dan bisa membuat pembelajaran kita lebih sistematis. Oke, jadi di Google Classroom itu Mas Guru dan Mbak Guru bisa buat kelasnya sendiri, Betul. yang di situ bisa dikasih Materi, aktivitas belajarnya gitu Betul. ya, dari mulai materi, betul. tes. Bahkan video gitu ya, yang Oke. terkoneksi ke YouTube bisa nggak bisa, Oke. dan ada tesnya di situ bisa. Dari Oke. Google Form-nya kita siapin, tapi linknya masukkan ke dalam Google Classroom. Oke, jadi nanti misalkan mau diterapkan, berarti nanti siswa-siswa harus masuk ke kelas itu gitu ya Mas Mai ya. Betul. Siswa harus masuk ke kelas itu dan mengikuti aktivitas-aktivitas yang sudah disusun oleh gurunya. Betul. Gitu, Mas Mai. Bisa siswanya kita invite berdasarkan akun Gmail-nya, Oke. ataupun kita kasih kode kelasnya. Mhm. Kemudian untuk siswa nanti tinggal input kelas kodenya, maka akan masuk ke dalam kelas yang kita telah buat. Oke.
Mirip-mirip ala-ala learning e-learning. management system lah ya, Betul, gitu tentu ya. dengan lebih simpel gitu, Yang lebih sederhana. sederhana, yang Betul. gampang untuk diimplementasikan. Betul, Oke, dan Google Classroom di Google nomor Classroom 2. Yang ketiga, Mas May? Yang ketiga, Kahoot. Wah, Kahoot pasti tahu nih. Saya tahu nih Kahoot nih, yang Yes. kuis-kuis gitu kan ya? Betul, seru kan? Iya. Nah, kenapa Kahoot ini perlu kita sebutkan? Karena Yap. Kahoot ini membuat belajar atau tes evaluasi itu jadi terasa lebih kayak main game gitu, Mas Angga. Ada pendekatan gamification di situ. Betul, ada keseruan gamification, keren kali bahasanya. Dan itu bisa live juga ya? Betul. Oke, berarti implementasinya kalau Google Classroom tadi kan Masing-masing bisa waktunya beda-beda. Tidak sinkronus ya, asinkronus. Kalau untuk yang Kahoot berarti itu harus sinkronus ya, maksudnya harus tatapan di waktu dan jam yang sama. Jadi gitu ya. kombinasi dengan Google Meet atau Zoom plus. Oke, nanti Kahoot di akhirnya ada main-main Kahoot, tapi pertanyaannya berhubungan sama materi yang disampaikan. Betul banget. Jadi sebelum dan sesudah Kahoot itu saya coba, itu terasa sekali keseruan kelas itu berbeda. Waktu itu belum pandemi. Dan setelah pandemi itu tidak mengurangi keseruannya. Tetap heboh ya. Tetap heboh dengan adanya Kahoot di sesi itu ya. Betul. Oke, menarik. Jadi ketika misalnya saya bayangkan ketika waktu sebelum saya menggunakan Kahoot di saat pandemi gitu ya, dan dengan saya gunakan Kahoot saat pandemi juga gitu ya, terasa sekali perbedaannya. Jadi ini rekomen banget. Oke, nomor 3 Kahoot. Nomor 4 Mas May. Quizizz. Oke. Mungkin Mas dan Mbak Guru agak kurang familiar dengan Quizizz ini. Tapi secara fungsi dan keseruan mirip dengan Kahoot. Sama-sama untuk tes. Buat main game. Perbedaan antara Quizizz sama Kahoot ini, kenapa saya sebutkan dua-duanya, Mas Angga? Kalau Kahoot itu pertanyaannya akan muncul di layar, kalau kita offline belajar di dalam kelas, itu akan dimunculkan dalam layar proyektor atau pakai TV gitu ya. Kunci jawabannya kita klik di handphone. Betul. Jadi mata kita ngelihat layar, jawabannya di handphone. Betul. Kalau Quizizz itu pertanyaannya di handphone, jawabnya di handphone. Yang muncul di layar adalah leaderboard. Siapa yang paling hasilnya. Yes. Di Kahoot juga ada leaderboard kan? Iya, tapi kalau setelah jawab setelah akhir dari sesi live eventnya. Kalau Quizizz itu sambil jalan tuh naik turun leaderboardnya. Artinya bisa berbeda waktu setiap siswa menjawab. Bisa. Ada yang sudah sampai soal ketiga, ada yang mungkin baru sampai soal kedua. Gitu ya. Dan itu cepet-cepetan. Oke, siap. Nomor 4 berarti Quizizz. Nomor 5 Mas May yang terakhir. Quizlet atau Anki flashcard. Jadi ada dua jenis, ada Quizlet, ada Anki flashcard. Silakan teman-teman Mas dan Mbak Guru searching mana yang lebih mudah dan lebih disukai. Tapi dua hal ini fungsinya sama, tapi dua aplikasi yang berbeda. Iya. Jadi kadang-kadang kan dalam belajar itu siswa itu perlu melakukan yang namanya mengingat, mengulang kembali gitu. Reinforcement ya bahasanya. Iya, berarti belajar kembali gitu, mengingat-ingat. Misalnya kita lagi belajar bahasa Inggris misalnya. Kosakata bola, kemudian bola sepak, bola basket dan sebagainya. Kita bisa men-set gambar bola, kemudian ini bahasa Inggrisnya apa. Jadi dia bentuknya kayak kartu. Gitu. Nanti setiap kartu itu ada gambarnya atau ada tulisannya pilih gambar. Atau sebaliknya, ada gambar pilih kata-katanya. Atau kita tulis. Itu bisa digunakan untuk berlatih mengingat. Secara fungsi sebenarnya bisa nggak pakai Google Form? Ya bisa. Bisa nggak pakai Kahoot? Ya bisa. Bisa nggak pakai Quizizz? Bisa. Tapi Quizlet itu tujuannya dia bisa mengulang-ulang secara terus-menerus tanpa harus dibukakan aksesnya. Dan tampilannya juga pasti lebih menarik gitu ya, semacam bermain lagi gitu ya, gamification lagi gitu ya. Dan saya tahu flashcard itu kan awalnya ada fisiknya ya, ada fisiknya ya. Betul. Nah, bicara tentang tadi ngomongin tentang ada fisiknya, kalau dengan adanya Quizlet atau si Anki flashcard ini jadi paperless Mas Angga. Gitu kan? Sedangkan ini Mas Angga siapkan secara digital itu bisa diacak, sudah bisa disediakan digunakan. gitu ya. Dan kita bisa setting sendiri gitu ya. Oke, berarti ini lebih cocok digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang tidak langsung tatap muka ya. Jadi belajar mandiri ya. Asinkronus. Jadi langsung dikasih tugas, dikasih link. Masing-masing siswa bisa mengakses untuk merefresh ya, melatih pemahaman dia terhadap satu buah topik. Gitu ya. Dan membuat dia lebih ingat.
Oke, nomor 5 berarti? Quizlet atau Anki flashcard. Oke, itu tadi 5 aplikasi yang dapat membantu guru melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kayak bisa lebih seru dan efektif. Versi Guru Kreatif. Yes, dan jangan lupa Mas dan Mbak Guru yang punya aplikasi andalan yang menurut Mas dan Mbak Guru juga sama usefulnya atau sangat bermanfaat, jangan lupa terus di komen. Biar Mas Guru dan Mbak Guru yang lain juga bisa akses. Betul, dan mungkin kita akan ulas juga di bisa jadi. Betul. Ya, misalkan masih banyak seperti aplikasi macam Mentimeter gitu ya. Banyak. Betul, sering juga digunakan gitu ya. Tapi karena tadi kita ringkas jadi 5 aplikasi saja dan mungkin nanti aplikasi lain nanti di sesi berikutnya gitu ya Mas Maya. Betul Mas. Oke, cukup? Ya. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Guru dan Mbak Guru di rumah. Terima kasih kru Guru Kreatif yang sangat luar biasa. Terima kasih. Seperti biasa kita tutup dengan quote. Silakan Mas Mahek quotes-nya. Everything changed the world with technology.